Oke, semua barang-barang ini saya dapatkan di Tokopedia. Nah, kenapa saya sebut ini di awal? Karena masih banyak pertanyaan, biar dilihat di awal aja deh. Ini saya belinya semua di Tokopedia ya. Tinggal cari aja nanti linknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas miniatur kereta api yang kita punya, baik dari lokomotif sampai dengan gerbong. Nah, baru sedikit guys, ya memang baru sedikit karena kita baru memulai ya, baru memulai mengkoleksi miniatur kereta itu baru beberapa bulan yang lalu, dan ini pun dengan susah payah ya, karena nggak mungkin kita beli satu ini segambreng-gambreng ini semuanya dalam satu waktu yang sama, tentunya butuh dana yang besar ya. Ini pun kita nabungnya pelan-pelan, beli lokomotif satu, beli satu, gerbong satu, ya satu-satu, akhirnya terkumpul lah segini. Ini pun udah lumayan. Dan juga kenapa masih belum banyak, karena keterbatasan tempat guys ya. Karena apa, miniatur kereta itu kan pasti cocoknya dengan diorama ya. Diorama itu kita butuh tempat yang khusus untuk kita naruh dioramanya, sedangkan kita belum ada. Jadi masih pakai rail king yang ya ala kadarnya aja lah ya. Yang penting kita bisa mainin miniatur kereta ini bersama anak secara happy gitu waktu liburan. Nah, oke, sekarang kita bahas mulai dari lokomotif dulu kali ya. Lokomotif karena kita cuma ada sedikit, ada 4. Ini pun kita ada yang versi yang murah, ada versi yang lumayan detail gitu ya. Untuk yang pertama, nah ini adalah lokomotif pertama yang dimiliki oleh Dipta, yang saya belikan untuk Dipta. Nah, Dipta itu anak saya ya. Ini, nah kan di toko online banyak sekali macam-macam lokomotif yang dijual ya. Ada yang dari Rail King tapi ditutup dengan cover versi lokomotif kereta api. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini pun ada dua tipe ya. Yang seperti ini kadang ada yang terbuat dari hardboard atau terbuat dari karton. Nah, teman-teman hati-hati kalau seandainya pengen yang lebih awet, alangkah baiknya nyari yang terbuat dari plastik. Nah, rata-rata yang terbuat dari plastik hanya versi CC206 ini saja nih, yang kayak gini nih. Nah, nanti kalau seandainya mau nyari, pastiin gambarnya sama nih sama yang seperti ini nih. Ini terbuat dari plastik guys. Tentunya lebih awet ya. Dan ini sudah dikasih mesin ya mas saya ya. Udah dikasih mesin, videonya ada kok, modifikasi lokomotif tanpa mesin jadi bermesin di video sebelumnya udah ada. Ini udah saya kasih mesin. Nah, untuk yang versi apa, untuk gerbong yang pasangannya dia adalah yang ini guys. Nah, ini gerbong yang pasangannya dia. Nah, tentunya yang seperti ini juga ada dua tipe ya. Ada yang terbuat dari kertas, karton, ada yang terbuat dari plastik. Nah, saya diusahakan teman-teman kalau mau yang awet yang seperti ini nih. Nyari yang terbuat dari plastik. Ini timpalannya ini nih. Nah, ini pun udah saya kasih mesin untuk jadi gerbong pendorong ya guys. Nah, ini kalau di toko online, nah ini harganya ya bisa dibilang kalau untuk saya ya masih sangat terjangkau lah ya. Ya harganya sekitar 50 ribuan kayaknya. Kalau belum naik ya. Untuk yang lokomotif plus gerbongnya ini. Ya maksudnya harganya satuan ya, ini 50 ribuan, ini 50 ribuan seperti itu. Nah, ini versinya pun ada banyak ya, ada yang versi yang biasa, ada yang versi yang kemerdekaan gitu. Macam-macam. Nah, hati-hati aja kalau seandainya mau yang lebih awet, pilih yang dari plastik aja. Ya, ini lebih awet, nggak sensitif terhadap air, bisa buat cemplung-cemplungin, ini kuat. Cuman paling stikernya aja nih, stiker ininya aja yang agak nanti luntur atau terkelupas ya. Tapi ini lumayan kok buat saya. Dan bisa kok jalan di Rail King, tapi agak sedikit tersendat karena kenapa, ukuran rodanya ini lebih besar guys. Ini kayaknya sih ukuran roda 38 ya, atau 36 kali. Karena ukuran roda pada bogi kereta itu macam-macam ya. Untuk di miniatur itu ada yang ukuran 32, 34, 36, 38. Kayaknya ini sih yang paling besar nih. Ya bisa jalan di Rail King, bisa. Orang saya pakai mesin aja bisa jalan. Oke, untuk yang selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya kita masuk yang ini, mungkin versi lokomotif yang lumayan detail atau yang paling detail sih yang saya punya.
Kalau seandainya di luaran sana beredar banyak sekali yang lebih detail daripada ini. Tapi untuk yang saya punya, ini yang paling bagus ya, maksudnya yang paling detail, yang tiga ini ya. Untuk pertama kita bahas dari yang CC206 dulu deh. Ya, ini CC206. Dia terbuat dari plastik PLA 3D print. Ya, buatan dari pengrajin di Surakarta ya. Ya, seperti ini bentuknya. Buginya ini harusnya di sini ada akrilik. Nah, cuman berhubung mentok di wesel, jadi ini saya lepas akriliknya, akhirnya bisa berjalan di wesel. Dan semua ini adalah dummy ya guys. Dummy artinya tanpa mesin. Ya, ini dummy dan tanpa mesin. Cuman memang kekurangannya di miniatur ini, dia untuk di bagian kacanya memang ngeplong gitu aja guys. Nah, tidak ada lapisan akriliknya. Kalau seandainya ada lapisan akriliknya gitu kayaknya bagus ya untuk di jendela-jendelanya ini. Tapi buat saya ini sih udah oke dengan harga segitu. Jadi kalau saya teman-teman nanyakan harganya berapa, silahkan cek sendiri aja ya. Hanya ada satu toko yang menjual miniatur lokomotif seperti ini. Hanya ada di satu toko aja. Jadi nggak mungkin salah kalau seandainya ketemu barang yang seperti ini, pasti ini sama. Dan untuk logonya udah pakai logo yang baru ya. Pakai logo KAI yang baru. Nah, seperti ini. Untuk koplernya ada dia menggunakan kopler genggam yang tentunya berbeda ya. Berbeda dengan versi yang lain versi yang lainnya, karena memang eh, kopler genggamnya ini dia berbeda lah ukurannya, pokoknya dia kadang-kadang nggak bisa nempel ke seri-seri yang lain gitu, atau ke gerbong yang mana nggak bisa. Kita harus beli kopernya lagi untuk menggandeng ke gerbong-gerbong yang lain sih, biar biar sama. Jadi kita harus belinya di toko itu. Ada kok, ada dia jual beli koplernya doang. Oke, untuk yang CC206 ya. Selanjutnya kita lanjut ke ini, sama buatan toko yang sama, CC201. Nah, dilihat ya. Tuh. Detail guys, detail. Ini bagus kok, ini detail. Bahannya yaitu tadi LA 3D print. Nah, dan ini pun tidak dijual secara massal ya guys. Ini harus kita PO dulu, pesan dulu, dibuat secara manual ini. Pemesanannya berapa lama? Pemesanannya itu selama 2 minggu guys. Atau sekitar 14 atau 15 hari ya. Tapi dengan hasil yang seperti ini saya rasa ya wajar sih kalau seandainya harus PO dulu, karena yang namanya 3D print itu butuh waktu untuk mencetak buginya, untuk mencetak apa namanya ininya lah, bodinya, detail-detailnya seperti ini ya. Tuh, dia udah ada tuh, lihat apa namanya, inilah ya, gagang petangganya nih kan, itu ada ya. Ini memang seperti ini CC201 ya. Di sini juga tuh ada hornnya ya, buat klaksonnya ya, ada dua di sini. Dan detail lampunya ini sebenarnya dia lampu-lampunya ini pakai lampu LED guys, cuman memang hanya untuk variasi saja dan tidak bisa menyala, karena sekali lagi ini adalah lokomotif dummy, bukan lokomotif bermesin ya. Selanjutnya ada lagi ini, sebenarnya saya mesennya CC203 ya, CC203, tapi ini desainnya sama kok, berhubung ini eh, R&B, red and blue, jadi memang untuk label logonya itu dibuat sebagai CC201 hidung miring ya. Jadi karena CC203 itu mungkin kalau di Pulau Jawa itu nggak ada yang era R&B ya. Di Pulau Jawa itu adanya CC201 hidung miring, red and blue, dan itu pun jarang sekali ya. Dan ini sebuah lokomotif yang cukup istimewa karena jarang sekali kita temukan 201 hidung miring merah biru di Pulau Jawa. Kan hanya ada beberapa unit saja yang dikirimkan dari Sumatera ke Pulau Jawa, seperti itu. Nah, ini seperti ini guys, detailnya seperti ini tuh, lihat ya. Nah, ya, sekali lagi kekurangannya hanya di jendelanya saja.
Nah, oke. Untuk lokomotif ya udahlah ya segitu aja karena memang cuma ada dikit gitu. Ya gerbong pun cuma ada sedikit juga ya. Oke, kita mulai dari gerbong yang saya cuma punya satu-satunya ini ya. Nah, ini adalah gerbong eksekutif ya, gerbong eksekutif. Nah, ini berbeda dengan pabrikan yang ini ya. Artinya pengrajinnya beda. Nah, kalau ini saya dapatkan pertama kali saya sebelum punya yang ini, saya pertama miliki yang ini dulu nih. Nah, perbedaannya adalah ini saya ngelihat di iklannya full akrilik katanya ya. Tapi ternyata betul full akrilik. Full akriliknya pelapisnya guys. Full akrilik itu maksudnya pelapisnya. Di dalamnya itu terbuatnya dari kayu ya, dari kayu yang sangat ringan tapi kuat kok ini ya. Ini bagus kok, bagus bagus. Dengan harga segitu dibuat seperti ini bagus. Dan kelebihannya dari gerbong ini adalah ini sangat ringan sekali guys, ringan sekali. Jadi kalau seandainya ada satu lokomotif dengan mesin yang nggak kenceng-kenceng amat, bawa gerbong ini bisa rangkaian panjang bisa, karena ini enteng banget, ditariknya juga enteng ya. Sekali lagi ini dibuat dengan buginya bugi Rail King, tapi ini si bobot gerbong ini sangat ringan ya. Nah, dengan detail yang seperti ini. Ini gerbong eksekutif satu-satunya. Nah, ini harganya bisa cek sendiri ya di Tokopedia ya. Di Tokopedia ada, dan harganya jujur menurut saya makanya waktu itu saya ada pilihan dengan harga yang sama dapat yang full plastik 3D print seperti ini ya. Saya akhirnya beralih. Tadinya saya mau nambah yang ini juga nih. Ya, tapi berhubung ternyata saya menemukan toko yang membuat 3D print full plastik ya, jadi saya beralih. Tapi ini bagus kok guys. Nah, kalau buat teman-teman mungkin yang punya ini, biasanya ya gerbong ini satu paket dengan lokomotif Rail King yang dikasih cover apa ya? Dikasih cover seri lokomotif versi KAI Indonesia deh. Ini ada nih. Ini seperti ini. Cuman biasanya kalau yang satu paket itu tidak full akrilik pelapis ya, tapi cuman pakai stiker seperti itu. Tapi bahannya sama dari kayu. Ya. Tapi ini lebih awet, tentunya lebih awet daripada yang dari karton atau dari hardboard gitu. Nah, tadi yang ini udah kita bahas ya, ini timpelannya yang ini. Nah, ini udah kita bahas. Tentunya ukurannya juga beda ya, lebih pendek. Sama buginya, rodanya itu lebih besar dibanding dengan bugi Rail King. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas yang selanjutnya ini ya. Kita di sini sebetulnya saya menyebutnya di sini ada dua rangkaian atau dua set gitu ya. Dua set itu artinya gerbong yang versi SS stainless steel dan gerbong yang stainless steel new generation. Jadi ini tiga-tiga ini saya sebut satu rangkaian karena kenapa? Sudah ada gerbong pembangkit, gerbong penumpang, dan gerbong makan. Saya anggapnya sudah ada satu rangkaian dalam tiga susunan ini ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari yang satu aja dulu deh ya. Ini dari yang kompartemen. Ini ada gerbong kompartemen. Saya juga cuma punya satu-satunya. Kenapa saya punya satu? Karena ini bisa dirangkaikan kemana aja kalau kompartemen itu kan. Bisa yang buat ke New Gen, bisa yang buat ke SS. Nah, ini satu gerbong kompartemen ya. Kita lihat ini bahannya adalah plastik PLA 3D print. Nah, jendela-jendelanya ini sudah dilapisi dengan akrilik full ya. Jadi tidak melompong, bagus. Nah, ini yang sama nih juga, pintu-pintunya juga ada pelapis akriliknya, dan pintu yang belakangnya juga sudah ada akriliknya. Jadi tidak melompong seperti itu guys. Nah, pewarnanya ini ada warna abu-abu juga warna biru. Ini warnanya ini bukan dari cat ya guys. Ini warnanya ini betul-betul dari warna plastik filamen bahan si pembuatan gerbong ini. Jadi bener-bener warna plastik dari si PLA 3D printnya ini seperti ini. Jadi tidak ada pewarna tambahan sama sekali, betul-betul pewarna
dari si bahannya ini. Nah, untuk buginya dari bugi Rail King, untuk koplernya kopler genggam. Nah, setiap pembelian gerbong ini sudah terdiri dari 2 pasang kopler ya guys. Ada kopler genggam, ada juga kopler standar untuk Rail King seperti itu. Nah, ini kompartemen, ada logo KAI-nya. Nah, lihat, nah, seperti ini ya. Sama di sebelah sini juga ada logo KAI-nya. Cuman sayangnya memang kalau untuk di gerbong yang aslinya kan ada tulisan kompartemen di sini. Ini nggak ada ya, belum ada. Ya nggak apa-apa, tapi ini sudah menggambarkan sekali gerbong kompartemen. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke sini dulu deh, ke new generation dulu deh ya. New generation ke stainless steel yang biasa dulu deh. Nah, ini adalah gerbong penumpang stainless steel ya. Bahannya sama, PLA, plastik PLA 3D print, dan ini pewarnanya kan ada 2 warna nih, ada SS dan ada warna oranye. Nah, ini betul-betul warna dari si plastiknya guys, bukan warna dari cat, bukan. Memang si plastiknya ini warnanya sudah begini ya. Jadi jangan takut luntur, warnanya memang nggak bakal luntur karena ini warna langsung dari bahan aslinya ya. Jendela-jendelanya sudah full akrilik semua ya, jadi tidak melulu, ini full akrilik. Cuman memang tidak ada interiornya, tidak ada kursi-kursinya dalam. Nah, makanya ini sebetulnya atasnya ini bisa dibuka ya, untuk kita menambahkan detail-detail yang lainnya untuk dimodifikasi, karena memang dari si pembuatnya sendiri bilang ini sengaja bisa dibuka atasnya ini agar kita bisa modif sendiri untuk bagian dalamnya, untuk interiornya seperti itu guys. Nah, seperti ini ya gerbong SS. Nah, buat saya ketika saya mendapatkan ini dengan harga yang sama dengan gerbong yang ini, ya saya akhirnya beralih dengan ke sini ya. Karena kenapa, ini full plastik yang betul-betul ya, bahannya lumayan ya, pastinya anti air ya. Kalau ini kan kayu, ada kemungkinan bisa lama-lama lapuk. Kalau ini ya, kalau nggak jatuh atau keinjak atau patah ya nggak ada masalah juga sih. Untuk bugi ya semua rata ya, untuk bugi buginya Rail King ya. Oke, ini gerbong penumpang, dan ini adalah gerbong makan ya, gerbong makan stainless steel ya, sama aja bahannya itu juga. Sudah jendela-jendelanya dipasangi akrilik bugi Rail King. Nah, ini gerbong makannya ya, ini sudah satu rangkaian. Dan terakhir ini adalah gerbong pembangkitnya ya, gerbong pembangkit dari gerbong stainless steel. Dan ini yang selalu sering muncul di video saya, ini yang selalu saya bahas, karena ini kenapa ini adalah jantung utama miniatur saya bisa berjalan. Nah, ini karena ini adalah gerbong pendorong, yang gerbong biasa, gerbong yang tadinya tanpa mesin saya modifikasi menjadi bermesin untuk mendorong lokomotif yang saya punya. Jadi inilah sebenarnya yang bisa berjalan, lokomotifnya mah nggak ada mesinnya ya. Dan ini yang paling istimewa sih. Pertama, ini yang pertama saya buat ya, yang paling pertama saya buat ini yang menjadi gerbong pendorong. Yang kedua, ini adalah gerbong pendorong dengan dual mode ya. Dual mode artinya kita bisa menjalankan dengan satu tombol ini, dan kalau seandainya yang mode kedua kita bisa mengaktifkan versi remote control di sini. Jadi ini bisa jalan manual, bisa jalan menggunakan remote control. Kalau mau nanya beli yang seperti ini gimana, kalau seandainya beli seperti ini Tokopedia ada, tapi jangan harap ada mesinnya, karena mesinnya saya buat sendiri ya, maksudnya saya pasang sendiri, ini modifikasi sendiri guys. Jadi di toko online tidak ada gerbong pendorong seperti ini, cuman saya aja yang akal-akalin nih bikin gerbong pendorong ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang SS New Generation ya. Kita dari gerbong penumpang dulu deh ya. Kita lihat detailnya. Untuk bahan masih sama, plastik PLA 3D print. Nah, seperti ini detailnya guys. Jadi perbedaannya dengan gerbong SS yang biasa. Nah, ini sudah ada logo KAI-nya di sini. Kalau di SS biasa kan nggak ada ya.
Ini sudah ada, dan bedanya juga di bagian sininya guys. Nah, kalau di sini ini sudah menggunakan versi yang baru. Nah, kalau yang di SS yang biasa kan masih pakai yang seperti ini, yang silinder seperti ini ya. Pakai yang silinder seperti ini. Nah, kalau ini sudah menggunakan versi yang baru dan ini sudah menyatu di gerbongnya. Kalau ini kan masih tempel nih, masih tempel. Yang silinder ini masih tempel. Ini sudah menyatu di cetakannya, di di gerbongnya langsung. Jadi nggak takut lepas. Seperti ini guys. Full akrilik, jendela-jendelanya sama, pintu-pintunya juga sudah full akrilik juga. Yang bagian dalam, bagian samping. Bugi ya Rail King, karena memang saya peruntukan untuk berjalan di Rail King. Untuk selanjutnya ini adalah gerbong makannya guys, gerbong makan dari SS New Generation. Seperti ini ya. Saya senang kalau di SS New Gen ini, senangnya kenapa? Ya karena ada logo-logo KAI seperti ini nih. Detail juga ya. Dan warnanya juga cantik ya, warna ada ungu atau pink sini ya, ungu-ungu pink gitulah ya. Warnanya lebih ngejreng gitu ya. Ada warna-warninya. Oke. Dan terakhir ini adalah gerbong pembangkitnya dari SS New Generation. Dan gerbong pembangkitnya ini lebih keren ya guys, lebih keren daripada yang SS. Karena kenapa? Tuh, detail-detailnya lebih menarik gitu dibanding SS. Kalau yang SS kan polos aja ya, kayak gini aja tuh. Kalau ini tuh ada warnanya, ada logo KAI-nya, lebih keren lah ya, lebih keren. Dan ini juga sama, ini adalah gerbong pembangkit yang saya modifikasi sebagai gerbong pendorong. Nah, ini sebagai gerbong pendorong ya. Jadi untuk di miniatur yang saya miliki, gerbong pembangkit itu betul-betul untuk pembangkit dalam arti bukan pembangkit listrik, tapi pembangkit keretanya biar bisa berjalan. Nah, inilah ya. Kalau seandainya ada yang mau bertanya gimana cara bikinnya, tutorialnya ada di video sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman semua, tidak ada pertanyaan lagi nih, belinya di mana, harganya berapa, cara membuat lokomotif gerbong pendorongnya itu bagaimana, beli lokomotif yang bermesin di mana. Saya hanya punya yang ini guys, saya selalu menjelaskan ini punya saya ini semuanya dummy, tidak ada yang bermesin kecuali yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi kalau seandainya bertanya di luar dari yang saya punya, saya tidak tahu begitu. Jadi itulah video kita untuk kali ini ya guys. Mungkin nanti ke depannya kita mau tambah apa lagi. Kayaknya sih saya menambah beberapa lokomotif lagi dan beberapa gerbong, sedang dalam proses pembuatan. Insya Allah nanti kalau barangnya udah datang kita review sama-sama ya. Oke, baik, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah support dan bagi yang sudah menonton sampai akhir. Bagi yang baru gabung juga saya ucapkan terima kasih. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.